Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya ya guys. Kamis, tanggal 5 September tahun 2024. Bab 3242, Perubahan darah besar-besaran. Bab 8516 sampai bab 8520. Pada malam hari di Maroko Tengah, semua area penambangan fosfat bekerja dengan baik. Untuk menjamin efisiensi penambangan, area penambangan selalu penuh dengan manusia dan mesin, dan segala jenis peralatan penambangan berada pada kapasitas penuh, dengan panik menambang di lahan fosfat putih. Duke Mining tidak terkecuali. Di sini, orang-orang yang bertanggung jawab atas produksi dan penambangan semuanya adalah pengawal Kinki dan keluarga mereka. Hal ini terutama karena semua area penambangan berada di lapangan untuk mencegah tentara yang tewas dan keluarga mereka mengetahui terlalu banyak tentang fitur geografis lingkungan sekitar, sehingga mereka tidak pernah membiarkan tentara yang tewas dan keluarganya keluar dari tambang dalam keadaan sadar. Para prajurit yang tewas tinggal dan berlatih di bawah tanah pada hari kerja. Ketika ada misi, mereka akan dikirim secara diam-diam oleh pengawal kavaleri. Saat ini, tidak ada seorang pun di pengawal kavaleri Duke Mining yang sedang istirahat, selain mereka yang bekerja di area pertambangan dan kilang. Ada ratusan orang yang terus mengelas rangka besi yang menjulang tinggi di seluruh area pertambangan. Saat ini sebagian besar rangka besi telah selesai dibangun dan rangkaian telah dijalankan. Yang tersisa hanyalah memasang berbagai peralatan pemantau dan memasang kabel-kabel yang diperlukan untuk peralatan pemantau tersebut. Di peron tempat pengangkutan kereta api, lebih dari 50 pengawal kavaleri menunggu dengan cemas. Sebagian besar dari orang-orang ini berwajah Asia, dan ada juga beberapa berwajah Eropa, Amerika, dan Afrika. Pemimpinnya menatap ke arah datangnya rel kereta api, sambil melihat arlojinya dari waktu ke waktu, sambil bergumam, sudah lewat jam 8, kenapa keretanya belum juga datang? Pada saat ini, seorang pria berwajah putih berlari dengan cepat dengan ekspresi cemas. Dia mendatangi pemimpinnya dan berkata dalam bahasa Mandarin tanpa aksen sama sekali, "Komandan, saya ingin bertanya tentang Song Qian. Qian, kapan apakah mobilnya akan sampai? Katanya kalau hari ini peralatannya tidak bisa dipasang, dia akan melaporkannya ke kantor gubernur dan meminta gubernur menghukumnya." Pria yang akrab disapa komandan itu berkata dengan nada kesal, "Tadi pagi saya sudah melaporkan kepadanya tentang kerusakan sirkuit di terminal pengangkutan pelabuhan Casablanca. Sekaligus saya juga mengkonfirmasi kepada rekan-rekan saya di sana bahwa memang ada masalah dengan sirkuit di halaman kargo, yang menyebabkan hari ini semua kereta terpengaruh dengan derajat yang berbeda-beda. Tapi kereta sudah berangkat sekitar jam 5 sore, dan pasti akan tiba malam ini berulang kali." Saat dia sedang berbicara, terdengar suara seorang wanita berkata dengan dingin, "Komandan Yin, Anda dan saya semua mengabdi kepada Tuan Inggris.
Alasan mengapa saya mendesak Anda adalah karena kemajuan di sini jauh lebih lambat dari yang diharapkan. Jika gubernur adalah patut disalahkan, saya, Tuan Sun, paling banyak akan menerima beberapa teguran. Tetapi Anda, orang yang bertanggung jawab langsung, tidak akan bisa lolos begitu saja dengan mudah. Komandan segera berbalik dan melihat seorang wanita gagah berusia awal 20-an, mengenakan kemeja putih, dengan rambut panjang diikat ke belakang, sudah melangkah ke peron. Kemeja putih yang dikenakan wanita ini memiliki pesona Tiongkok kuno. Ada pita putih yang diikatkan di sanggulnya, dan dia bahkan memiliki pedang perak tipis di pinggangnya, seseorang dari karakter dari novel seni bela diri. Namun, keduanya masih berjarak ratusan meter saat ini. Namun suaranya bisa terdengar seperti guntur di telinga komandan. Dia tampak tegas dan berpikir dalam hati. Inilah kekuatan seorang biksu. Beberapa kata yang diucapkan dengan ringan dapat mengejutkan hati orang. Bahkan energi sebenarnya di dalam tubuh berfluktuasi. Jika dia menggunakan beberapa keberhasilan lagi, saya khawatir saya menang. Jangan bertarung berturut-turut. Aku bahkan tidak bisa diam. Terkejut, dia segera berbalik untuk menemui wanita itu. Bahkan sebelum dia mencapainya, dia sudah mengepalkan tinjunya di atas kepalanya. Ketika dia mencapai wanita itu, dia segera berlutut dan berkata dengan hormat, "Tuan Qian, tolong jangan salah paham. Saya tidak bermaksud untuk mengeluh kepada Tuan Qianxi, tetapi sangat tidak mudah untuk mendapatkan barang dalam jumlah besar ini. Ada banyak masalah sejak pembelian, dan butuh waktu lama untuk akhirnya sampai. Saya pikir saya pasti akan mengirimkannya pagi ini, tetapi saya tidak pernah berpikir untuk mengirimkannya. Stasiun ini mengalami masalah sirkuit lagi." Setelah mengatakan ini, dia dengan cepat menambahkan, "Tapi jangan khawatir, Tuan Qianxi, keretanya memang sudah berangkat. Tidak peduli seberapa lambatnya, kereta akan tiba dalam waktu setengah jam." Wanita muda itu tidak berbicara. Dia melihat ke ujung lain rel kereta api dan berkata, "Komandan Yin, saya akan mendengarkan Anda karena alasan objektif ini. Tetapi Gubernur Agung mungkin tidak. Jika peralatan ini dapat tiba hari ini, Anda hanya punya 3 hari untuk memasangnya. Setelah 3 hari pengujian, jika semuanya diverifikasi benar, Anda harus bersiap untuk pertukaran darah besar-besaran. Waktunya sangat ketat." Ketika wanita yang dikenal sebagai Song Qianxi mengucapkan kata-kata perubahan darah besar, ekspresi semua orang di sekitarnya langsung menjadi gugup. Komandan dengan cepat bertanya padanya dengan hormat, "Song Qianxi, saya berani bertanya, apa yang Anda maksud dengan pertukaran darah besar-besaran?" Song Qianxi berkata dengan tenang, "Melihat bagaimana kamu berperilaku ketika mendengar 3 kata ini, kamu pasti pernah mendengar sesuatu tentang itu, kan? Kalian pengawal kavaleri bukanlah tentara mati, dan informasinya tidak terlalu tertutup. Untuk hal sebesar itu, utusan khusus di atas kamu bahkan tidak bisa memikirkannya. Aku akan memberitahumu. Jadi kamu masih perlu bertanya padaku."
Komandan segera menundukkan kepalanya dan berkata dengan tulus dan ketakutan, "Bawahan Audio saya milik tidak Software berani Channel. berspekulasi tentang perintah di atas. Saya baru saja mendengar cerita Song Qian disebutkan dan ditanya dengan berani. Jika tidak nyaman untuk mengungkapkan cerita Song Qian, saya harus berasumsi yang belum pernah kutanyakan." Song Qianxi berkata dengan tenang, "Tidak ada salahnya memberitahumu, karena ini juga merupakan hal penting bagiku untuk datang ke sini kali ini. Sudah ditunda sampai sekarang, dan inilah waktunya untuk mulai bersiap." Pada titik ini, dia berhenti sebentar, melihat sekeliling ke semua orang, dan berkata, "Perubahan besar adalah bahwa penguasa Inggris mengharuskan semua pengawal kavaleri dan keluarga mereka yang ditempatkan di stasiun harus dirotasi. Beberapa pengawal kavaleri akan pergi dan anggota keluarga akan tinggal, dan beberapa anggota keluarga akan pergi. Night Rider tetap ada. Jika anggota keluarga tertinggal, anggota pengawal kavaleri lainnya secara alami akan dirotasi untuk menjaga mereka. Jika anggota keluarga pergi, anggota keluarga dari anggota pengawal kavaleri lainnya secara alami akan dirotasi untuk Anda, untuk merawat mereka." Ketika semua orang mendengar ini, hati mereka tiba-tiba tenggelam ke dasar. Meskipun mereka, para penjaga ksatria ini, tidak harus hidup di bawah tanah sepanjang hidup mereka seperti tentara yang mati, mereka tetap tidak memiliki kebebasan sama sekali. Kehidupan mereka dan kehidupan keluarga mereka harus dipertahankan oleh penawar dari pembelotan Tuan Inggris. Itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak berani Anda lakukan. Karena selama mereka diusir, meskipun Poking tidak mengejar mereka, mereka pasti akan mati. Oleh karena Audio itu, milik Software motivasi Channel. terbesar mereka untuk hidup seperti ini adalah keluarga. Karena setidaknya mereka masih memiliki keluarga di sekitarnya. Jika mereka berkinerja baik dan memberikan kontribusi yang besar, mereka bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk dipromosikan. Setelah dipromosikan, mereka dapat bekerja di departemen yang lebih penting di bawah rumah gubernur. Keluarga mereka juga akan memiliki kondisi kehidupan yang lebih baik, dan mereka bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mendidik anaknya menjadi cendekiawan. Setelah anaknya menjadi ulama, mereka dapat memperoleh status hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan menjalani kehidupan biasa sampai batas tertentu. Tapi sekarang, masyarakat Poking ingin memisahkan mereka dari keluarga mereka. Ini merupakan pukulan telak bagi mereka. Komandan bertanya dengan berat hati, "Song Qianxi, apakah tujuan dari ini? Pertukaran darah besar-besaran ini, sehingga semua ksatria harus dipisahkan dari keluarganya?" Song Qianxi tidak menyembunyikan apapun, mengangguk dan berkata, "Tentu saja, selama mereka berada dalam barisan pengawal kavaleri, tidak ada yang bisa dikecualikan, termasuk Anda, Sang Komandan." Setelah itu, Song Qianxi berkata dengan dingin, "Kesetiaan kepada Tuan Inggris bukanlah sesuatu yang Anda ucapkan dengan mulut Anda. Gubernur harus memastikan bahwa jika Anda memiliki niat untuk membelot di masa depan,
anggota keluarga Anda akan dirotasi. Sebelum Anda Audio mau milik untuk Software membelot, Channel. akan ada lebih banyak dengan sedikit ikatan. Anda dapat melarikan diri. Tetapi jika Anda melarikan diri, semua anggota keluarga Anda akan segera dieksekusi. Tidak ada yang hidup jika Anda mati dengan setia demi Tuan Inggris. Anggota keluarga Anda juga akan menerima perlakuan istimewa tingkat tertinggi. Ada beberapa rahasia tentang urusan Songqian yang tidak dia jelaskan kepada orang-orang ini. Perintah untuk pergantian darah besar-besaran ini bukanlah keputusan Gubernur Besar Wu Sutong, tetapi keputusan Tuan Inggris Wu Feiyan. Semua orang di Siprus, dari pengawal kavaleri hingga prajurit mati, menghilang, membuat Wu Feiyan menebak bahwa musuh misterius itu seharusnya punya cara untuk mendetoksifikasi racun tersebut. Oleh karena itu, jika rencana Nigeria kali ini gagal, ia harus waspada terhadap pria misterius yang menghasut tentara tewas lainnya untuk memberontak. Oleh karena itu, dia melakukan perubahan besar-besaran, benar-benar mengganggu semua penjaga ksatria yang ditempatkan di tentara yang tewas. Pertama, dia memisahkan mereka dari keluarga mereka. Dan kedua, mereka menghancurkan dan mengatur ulang organisasi mereka, sehingga mereka benar-benar terpisah dari satu sama lain. Kekompakan yang dipupuk selama bertahun-tahun. Dengan cara ini, jika stasiun tertentu kembali menjadi sasaran orang misterius, pengawal kavaleri ini tidak akan pernah berani tergoda oleh orang lain begitu mereka mempertimbangkan keluarganya sebelum menghadapi godaan pemberontakan. Karena jika salah satu dari mereka hilang, anggota keluarga mereka Audio yang milik tinggal di kamp Software lain Channel. akan langsung dibunuh. Sebaliknya, jika mereka dengan berani melawan musuh, meskipun mereka meninggalkan tubuh atau kepalanya, keluarga mereka akan mendapat manfaat darinya. Terus terang, mereka ingin menggunakan anggota keluarga dari masing-masing pengawal kavaleri untuk memeras pihak lain untuk memastikan bahwa dia lebih baik mati daripada berani membelot. Wu Feiyan percaya bahwa setelah pertukaran darah besar-besaran selesai, pengawal kavaleri manapun yang ditempatkan di masa depan akan melawan musuh sampai akhir. Adapun para prajurit yang tewas itu, Wu Feiyan juga memikirkan proses pertukaran darah yang sama. Namun, perbedaan antara prajurit yang tewas dan para penjaga ksatria adalah bahwa para penjaga ksatria sudah berhubungan dengan dunia luar di mana mereka berada dan dapat mengatur transfer ke dunia kapan saja. Tapi tentara yang mati tidak bisa. Orang yang meninggal tidak memiliki identitas. Dan untuk mencegah orang yang meninggal tersebut mengingat petunjuk selama pemindahan orang yang meninggal tersebut harus diselesaikan ketika orang yang meninggal tersebut benar-benar tidak sadarkan diri. Oleh karena itu, akan sangat sulit untuk menyelesaikan pertukaran darah para prajurit yang tewas, dan akan sulit untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat. Untungnya, para prajurit yang mati semuanya dijaga oleh para penjaga ksatria,
Jadi memberikan prioritas kepada para penjaga ksatria dapat memastikan bahwa para penjaga ksatria di setiap stasiun prajurit yang mati melawan dengan gagah berani serangan musuh dan mencegah musuh melakukan penetrasi hingga ke level prajurit yang mati. Panglima Angkatan Darat kelima Audio telah milik mempersiapkan Software perubahan Channel. besar-besaran selama beberapa waktu. Mereka perlu menentukan metode pertukaran antar stasiun berdasarkan lokasi geografis, ukuran, dan populasi setiap stasiun. Misalnya, berapa kelompok pengawal kavaleri atau anggota keluarga stasiun A yang harus dibagi, dan kelompok mana dari stasiun B, C, dan D yang harus ditukar dengan masing-masing kelompok. Selain itu, pertukarannya harus bertahap. Semua pengawal kavaleri yang ditempatkan di stasiun tidak bisa langsung berangkat. Hal ini akan menyebabkan kekosongan pertahanan. Oleh karena itu, mereka telah merumuskan aturan persen pasukan paling banyak untuk ditambah setelah pasukan berada di tempatnya. Kelompok berikutnya dapat diganti. Sesuai dengan persyaratan, Stasiun Duke Mining akan mulai mengganti gelombang pertama orang dalam 3 hari. Dalam beberapa hari terakhir, Song Qianxi sepertinya sudah familiar dengan situasinya dan menunggu peralatan tiba daftar. Tentukan rencana transfusi tukar dan daftar setiap batch. Sekarang, rencana dan daftarnya hampir selesai. Dan dalam 3 hari, gelombang pertama akan diganti, bersambung.